اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Video ini merupakan tutorial dari buku paket belajar membaca Al-Quran metode Ad-Jani. Video tutorial ini dapat digunakan baik oleh pengajar, yaitu untuk gambaran cara mengajar, maupun dapat digunakan oleh murid, yaitu bagaimana cara membaca setiap halaman pada buku. Video ini dibuat dengan maksud memudahkan siapa saja, terutama bagi yang telah memiliki buku paket metode Ad-Jani, baik lembaga maupun perorangan, sehingga manfaat dari paket pembelajaran menjadi maksimal dan target tercapai, insya Allah. Video tutorial akan dikumpulkan dalam satu playlist YouTube di channel Hamid Khuluq sesuai dengan jilid masing-masing. Target video ini adalah dengan mengikuti pembelajaran dari jilid 1 sampai dengan 5 saja, maka insya Allah siapapun Anda dapat membaca Al-Quran dari 0 sampai lancar dan benar. Video juga dilengkapi dengan petunjuk cara mengajarkan di dalam kelas. Ada pada bagian akhir video ini. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama adalah diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dieja ba, fathah, ba, tetapi langsung dibaca ba, bi, bu. Kemudian tidak memanjangkan bacaan. Jangan sampai dibaca ba, bi, bu. Karena ba tidak sama dengan ba. Bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Jadi saat bacaan pendek satu harokat harus dibaca satu harokat. Kemudian tidak menambahkan akhiran hamzah pada bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Harusnya dibaca ba, bi, bu. Tidak dibaca ba, bi, bu. Seperti itu. Kemudian perhatikan kesempurnaan dari setiap harokat. Biasanya kita mulai dari u. U diucapkan dengan membulatkan bibir. U. Kemudian i. I dengan menarik rahang ke bawah. I. Kemudian buka sedikit dari i menjadi a. Perhatikan. U. I. A. U. I. A. U. I. A. U tidak dibaca e, I tidak dibaca e, dan A tidak dibaca e atau a. Karena fathah bukan a tetapi a. Selanjutnya perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat. Biasanya ada di bagian akhir atau di bagian bawah setiap halaman. Sehingga siswa dapat mengetahui cara menyebutkan huruf-huruf hijaiyah tanpa harokat. Alif, ba, ta, tha, jim, ha. Demikianlah kaidah yang harus kita perhatikan sebelum kita memasuki pelajaran pada video kali ini. Video kali ini akan membahas mengenai halaman 1 jilid 1, yaitu mengenai huruf alif dan huruf ba. Makhraj dan sifat huruf hamzah. Huruf hamzah dalam hal ini berbentuk alif dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh atau pangkal tenggorokan. Perhatikan, di sini pangkal tenggorokan mengeluarkan huruf hamzah dan huruf ha. Jadi dikeluarkan dari pangkal tenggorokan. Mari kita lihat sifat huruf hamzah. Yang pertama adalah al-jahru atau terang. Maksudnya adalah ketika membunyikan huruf hamzah saat berharokat tidak dengan mendorong udara dari rongga mulut. Contoh cara mendorong udara adalah ha, hi, hu.
tetapi dengan menahan udara dengan menekan pada titik makhraj. A, I, U. Tidak dengan mendorong udara. Itu maksudnya al-jahru. Selanjutnya sifat yang kedua adalah al-istifal. Al-istifal adalah pangkal lidah rileks atau posisi ke bawah atau posisi turun sehingga suara menjadi lebih ringan atau tipis. A tidak dibaca O. I tidak dibaca I. U tidak dibaca U. Jadi dibaca secara rileks atau istifal. I, A, U, A, I, U. Selanjutnya adalah al-infitah. Posisi lidah dengan langit-langit atas terbuka sehingga suara huruf adalah ringan, tidak menggelembung atau tidak berat karena lidah berada pada posisi di bawah dan rileks. A, tidak dibaca O, O. Kalau lidah kita naikkan akan berbunyi O, O. Atau pangkal lidah dinaikkan akan berbunyi O, O. Kemudian sifat selanjutnya adalah asyiddah atau kuat. Tertahan saat huruf mati atau sukun maka dibaca tertahan. Ini adalah sifat dari asyiddah. Contohnya adalah saat hamzah sukun maka dibaca tertahan. Ba langsung berhenti. Bi, bu itu namanya tertahan. Jadi setiap huruf yang berbentuk alif ketika berharokat itu namanya hamzah. Dan huruf alif selamanya tidak menerima harokat karena huruf alif adalah tanda dari bacaan mad. Demikian. Di sini bentuknya alif, namun karena diberi harokat, maka sesungguhnya itulah huruf hamzah. Inilah sifat dari huruf hamzah. Al-jahr, al-istifal, al-infitah, dan asyiddah. Setidaknya inilah 4 sifat yang perlu kita perhatikan dalam membaca huruf hamzah. Mari kita perhatikan cara membacanya. Dan perhatikan juga cara membaca dengan harokat yang sempurna. A, I, U. A, I, U. Perhatikan tidak dibaca tetapi A. Juga tidak dibaca A. Kemudian I. Tidak dibaca E. Hati-hati, tetapi harus dibaca I. Kemudian U dengan membulatkan bibir. U. Perhatikan. A, I, U. U, I, A. Selanjutnya, makhraj dan sifat huruf ba. Makhraj huruf ba dikeluarkan dari pertemuan bibir bawah dan bibir atas. Jadi pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Sifat huruf ba yang pertama adalah al-jahr atau al-jahru. Berarti saat membunyikan huruf ba ketika berharokat tidak dengan mendorong udara dari dalam rongga mulut. Contoh yang mendorong udara adalah ba, bi, bu, itu mendorong udara. Jadi ada dorongan udara dari dalam keluar. Tetapi harus dibaca dengan sifat jahr. Dengan menekan pada titik makhraj. Contoh. Ba. Tidak dibaca ba. Itu ada dorongan. Tetapi ba. Perhatikan tidak boleh dibaca ba. Tetapi ba. Bi, bu. Sifat yang kedua dan yang ketiga adalah istifal, berarti pangkal lidah turun atau rileks sehingga suara huruf menjadi tipis. Ba tidak dibaca bo atau lidahnya kita naikkan bo.
itu adalah lidahnya naik. Sementara huruf ba dibaca dengan posisi lidah yang rileks atau turun. Pangkal lidah juga harus turun. Perhatikan, tidak boleh dibaca bo, tapi ba. Ba rileks dan tipis. Selanjutnya, saat sukun, huruf ba juga memiliki sifat sama dengan huruf hamzah, yaitu syiddah atau tertahan. Perhatikan, ab tertahan, ab langsung tertahan, ib, ub langsung tertahan. Namun yang membedakan pada huruf ba memiliki sifat al-qalqalah, yaitu memantul. Sehingga saat sukun, setelah sifat syiddah atau setelah tertahan, lanjut kemudian sifat qalqalah atau memantul. Perhatikan, ab, ib, ub, ab, ib, ub. Itu adalah sifat qalqalah. Ab, tidak dibaca ab, ibe, tetapi ab. Sifat qalqalah ini adalah sifat yang khusus atau tidak memiliki lawan. Sementara sifat yang 4 di atas adalah sifat yang memiliki lawan. Lawan itu adalah sifat yang bertolak belakang dari sifat tersebut. Mari kita praktekkan cara membaca ba dengan 3 harokat dasar. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ab, ib, ub. Mari sekarang kita membaca huruf alif dan ba pada halaman 1 metode Ajani di jilid 1, yaitu dengan 3 harokat dasar, di mana harokat yang berada di atas adalah fathah dan berbunyi a, kemudian yang di bawah adalah kasrah berbunyi i, dan yang melengkung di atas namanya dhammah berbunyi u. Ini adalah halaman 1 jilid 1. Mari perhatikan cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. A, i, u. Perhatikan, tidak boleh dibaca a, i, u. Tidak boleh dibaca panjang. Atau dibaca panjang di salah satunya. A, i, u. Ini i-nya panjang. Juga tidak boleh. Harus konstan 1 harokat. Karena ini adalah untuk menghindari kesalahan di masa yang akan datang. Perhatikan, juga tidak boleh dibaca a, i, u, ba, bi, bu. Sebagaimana kaidah yang sudah disampaikan pada awal video. Pastikan murid membaca dengan benar sejak awal sehingga akan memudahkan pembelajaran selanjutnya. Perhatikan. A, i, u. Ba, bi, bu. A, i, u, ba, bi, bu, a, i, u, ba, bi, bu, ba, bi, bu, a, i, u. Huruf yang ada di bawah dibaca alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, ba, alif, 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 ba, ba. Jika murid sudah mulai lancar, kita boleh mengetesnya dengan cara membaca secara terbalik. Contoh, u, i, a, bu, bi, ba, bu, bi, ba, u, i, a, atau dibaca secara acak. Contoh,
A, ba, bu, bi, bu, u, bi, bu, ba. Jika kita sudah lancar, berarti kita sudah menguasai halaman 1 dengan baik. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu. Kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.